Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melati dari kelas Jurnalistik 3D dengan NIM 12240500152. Saya akan menjelaskan tentang 25 teori-teori komunikasi dan berikut contohnya. Pertama, ada teori deduktif dan induktif. Teori ini tuh dua pendekatan yang berbeda dalam proses pengembangan pengetahuan gitu dan penalaran di bidang ilmiah. Teori deduktif itu teori dengan pendekatan asumsi atau prinsip umum yang kemudian diaplikasikan untuk mencapai kesimpulan yang spesifik gitu. Kayak misalkan contohnya semua manusia itu merupakan makhluk yang mortal. Itu tuh dalam asumsi umumnya. Selanjutnya kayak misalkan John adalah seorang manusia. Nah itu tuh kasus spesifik. Nah oleh karena itu John tuh adalah makhluk yang mortal. Nah itu tuh kesimpulan yang ditarik berdasarkan prinsip umum. Adapun teori induktifnya itu tuh pendekatan induktif itu dimulai dari observasi dan fakta-fakta spesifik yang kemudian digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan umum gitu. Kayak misalkan contohnya setelah mengamati beberapa contoh dapat disimpulkan bahwa semua siswa yang belajar secara teratur itu cenderung meraih nilai yang lebih tinggi gitu. Terus pengamatannya itu kayak siswa A, B, dan C itu belajar secara teratur dan memiliki nilai tinggi. Terus kesimpulannya tuh kayak misalkan semua siswa yang belajar secara teratur akan memiliki nilai yang lebih. Selanjutnya yang kedua ada teori interaksi simbolik. Teori ini interaksi simbolik tuh perspektif sosiologis yang menekankan kayak pentingnya simbol, interaksi sosial, dan proses makna bagi individu dalam membentuk realitas sosial. Nah teori ini tuh menyatakan bahwa manusia tuh berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sosial mereka gitu berdasarkan pada makna yang diberikan kepada simbol-simbol. Kayak misalkan contohnya tuh ketika seseorang memakai pakaian yang formal seperti berjas dan berdas itu, simbol itu secara umum dianggap kayak misalkan itu tuh tanda dari seorang yang profesional atau seseorang yang sedang menghadiri acara yang resmi gitu. Namun dari makna pakaian tersebut tuh bisa berbeda bagi seorang individu yang memakainya gitu. Kayak misalkan memakai pakaian formal tersebut tuh bisa memiliki makna yang berbeda kayak misalkan simbol status atau kepercayaan dirinya gitu. Selanjutnya yang ketiga ada teori penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana individu tuh berkembang melalui proses perlahan-lahan dan bertahap gitu, melibatkan emosional, hubungan dan keterlibatan yang mendalam gitu. Kayak contohnya proses pengembangan persahabatan juga dapat mengikuti prinsip-prinsip teori ini gitu. Awalnya orang-orang bisa mulai berkenalan dengan percakapan ringan dan bertahap menggunakan hal-hal yang lebih pribadi, membangun ke dalam hubungan gitu. Selanjutnya yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini tuh bagaimana individu cenderung mengurangi ketidakpastiannya saat berinteraksi dengan seseorang gitu di situasi yang tidak jelas atau kurang dipahami gitu. Contohnya kayak ada seorang individu merasa tidak nyaman atau kurangnya informasi terhadap pemahaman terhadap situasi atau orang lain tersebut gitu. Yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini tuh membahas bagaimana individu tuh mengelola informasi pribadi mereka gitu untuk menciptakan dan mempertahankan batasan-batasan privasi dalam komunikasi interpersonal gitu. Kayak misalkan contohnya seorang individu tuh memilih untuk membagikan informasi tertentu lewat media sosial kayak misalkan Facebook, IG, Instagram atau YouTube kayak gitu, sementara informasi yang lebih pribadi yang sensitif tuh dijaga gitu agar privasinya tidak terganggu kepada pihak luas gitu. Yang keenam ada teori disonansi kognitif gitu. Nah teori ini tuh terjadi dalam pemikiran seseorang ketika ada perbedaan antara keyakinan atau perilaku
perilaku yang dimilikinya gitu. Kayak misalkan dalam merokok, nah ini tuh seseorang yang tahu merokok tuh akan berdampak buruk pada kesehatannya, tapi merokok tuh secara teratur, secara perilaku itu mereka tuh akan mengalami disonansi kognitif. Nah, untuk mengurangi disonansi ini tuh mereka berusaha mencari informasi yang mengurangi kepercayaan mereka terhadap efek negatif merokok tersebut gitu, atau mungkin mengubah pemikiran dan perilaku mereka untuk berhenti merokok. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional. Teori ini tuh dalam setiap hubungan interpersonal itu terdapat ada serangkaian dinamika yang bertentangan, akan terus menerus dan saling bertentangan gitu. Kayak misalkan contohnya dalam hubungan pasangan, terus ada keinginan untuk berbagi segala hal secara terbuka tuh. Nah, tapi mereka tuh ada keinginan untuk menjaga privasi tertentu gitu. Ada keterbatasan antara mereka. Teori self disclosure. Teori ini tuh mengemukakan bahwa individu tuh cenderung membagikan informasi tentang diri mereka sendiri kepada orang lain atau khalayak gitu. Kayak misalkan contohnya itu di dalam hubungan persahabatan. Nah, saat seseorang mulai menjalin persahabatan atau hubungan dengan orang lain, nah mereka tuh mungkin mulai dengan self disclosure yang lebih dangkal gitu, seperti hobi atau minat umumnya. Nah, seiring dengan berkembangnya hubungan tersebut tuh mereka dapat mulai membuka diri mereka tentang misalkan dari pengalaman hidupnya atau misalkan dari pribadi yang terlebih dahulu gitu. Yang kesembilan ada groupthink. Teori ini tuh menggambarkan situasi di mana kelompok atau tim membuat keputusan yang buruk gitu, karena adanya tekanan untuk mencapai kesepakatan tersebut gitu. Nah, itu yang akan menghasilkan kurangnya evaluasi kritis terhadap opsi yang disediakan gitu, atau opsi yang tersedia. Kayak misalkan contohnya keputusan kebijakan pemerintahan. Nah, keputusan ini tuh keputusan pemerintahan tuh menghadapi situasi di mana mereka tuh perlu membuat keputusan yang cepat gitu tentang suatu masalah yang sensitif. Nah, ini tuh kayak ada tekanan di dalam tersebut gitu, di dalam orang-orang tersebut gitu. Selanjutnya ada yang ke-10 ada teori informasi strukturisasi. Teori ini tuh dimana individu mengonstruksi pemahaman mereka gitu tentang di dunia sekitar dengan menggunakan informasi yang tersedia. Sementara pada saat yang sama informasi tersebut juga membentuk atau mengubah pemahaman mereka gitu. Kayak misalkan contohnya dalam pengambilan keputusan dalam berbisnis gitu. Misalkan ada di sebuah perusahaan, manajer perusahaan itu mempertimbangkan informasi tentang pasar dan persaingan untuk membuat keputusan strategis gitu. Nah, informasi yang mereka terima membentuk cara agar mereka bisa memahami situasi bisnis tersebut. Sementara pemahaman mereka sebelumnya itu tentang industri juga mempengaruhi bagaimana mereka tuh menafsirkan informasi yang tersedia. Ada teori budaya organisasi. Teori ini tuh mendefinisikan budaya dalam sebuah organisasi sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku gitu yang diterima secara bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini tuh memberikan panduan bagi cara individu dalam organisasi dalam interaksi gitu untuk menjalankan tugas mereka-nya. Kayak misalkan contohnya tuh Google itu tuh dikenal dengan budaya yang kolaboratif gitu, dimana karyawan itu didorong untuk berinovasi dan berbagi ide secara terbuka gitu. Terus nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, fleksibilitas gitu, dan pencarian tuh terus menerus terhadap solusi yang inovatif tuh kayak bagian dari budaya organisasi dari Google itu sendiri. Selanjutnya yang ke-12 ada teori informasi organisasi. Nah, teori ini tuh
mempertimbangkan bagaimana organisasi itu mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan mereka gitu. Kayak contohnya tuh kantor pemerintahan. Nah, pada kantor pemerintahan itu penggunaan sistem informasi yang efektif dan komunikasi itu di antara departemen-departemen yang berbeda itu sangat penting. Kalau misalkan teori ini tuh berlaku dalam hal bagaimana informasi dikumpulkan, lalu disebarkan dan diintegrasikan untuk mendukung keputusan yang efisien gitu dalam memenuhi tujuan pemerintahan tersebut gitu. Selanjutnya yang ke-13 ada teori jaringan. Teori jaringan ini tuh memberikan pemahaman tentang struktur, dinamika, dan interaksi dalam jaringan yang kompleks gitu, yang dapat diterapkan pada berbagai konteks, mulai dari medsos gitu hingga jaringan berbisnis, bahkan hubungan interpersonal gitu. Contohnya tuh kayak misalkan dalam jaringan berbisnis ya, misalkan perusahaan, supplier, dan distributor tuh dalam industri itu tentu merupakan contoh aplikasi dari teori jaringan tersebut gitu. Nah, analisis jaringan bisnis itu dapat membantu memahami bagaimana kolaborasi, pertukaran informasi, atau aliran barang terjadi di dalam teori jaringan ini gitu. Selanjutnya yang ke-14 ada teori kultivasi. Teori ini tuh mengemukakan bahwa paparan yang berlebihan terhadap media, terutama misalkan di dalam televisi gitu, secara bertahap membentuk persepsi seseorang tentang realitas sosialnya gitu. Misalkan ada seseorang yang sering menonton televisi gitu, yang acara yang ditampilkan misalkan kekerasan, mungkin cenderung mereka tuh melihat dunia ini tuh sebagai tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya gitu. Selanjutnya yang ke-15 ada teori use and gratification. Teori ini tuh menekankan bahwa individu tuh secara aktif memilih media dan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka itu sendiri gitu. Contohnya misalkan seseorang mungkin menggunakan media sosial untuk berinteraksi, atau misalkan mendapatkan informasi gitu. Yang ke-16 ada teori ekologi media. Teori ini tuh memeriksa hubungan antara teknologi media, lingkungan sosial gitu, dan dampaknya itu terhadap individu dan masyarakat. Contohnya misalkan berkembangnya internet telah mengubah cara kita tuh untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam bermasyarakat gitu. Yang ke-17 ada teori spiral of silence. Teori ini tuh menyatakan bahwa individu itu cenderung merasa lebih nyaman mengekspresikan sendiri gitu. Sementara mereka yang merasa berbeda dapat merasa terdiam atau menahan diri gitu dalam menyampaikan atau mengutarakan pendapat mereka itu sendiri gitu. Selanjutnya ada teori agenda setting. Yang ke-18 teori agenda setting itu menyatakan bahwa media itu memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda atau menarik perhatian masyarakat terhadap topik atau tokoh tertentu gitu. Kayak misalkan contohnya media yang memberi porsi besar pada isu kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi perhatian dan perasaan pentingnya topik tersebut bagi masyarakat. Selanjutnya yang ke-19 ada teori social learning. Teori ini tuh menekankan bahwa individu belajar dari pengalaman dan observasinya gitu, terutama misalkan melalui contoh-contoh yang diberikan oleh orang lain. Contohnya tuh kayak misalkan seorang anak meniru perilaku orang tuanya yang sering menggunakan ponsel gitu. Yang ke-20 ada face negotiation theory. Teori ini tuh memeriksa bagaimana budaya itu mempengaruhi individu kita sendiri gitu, mempertahankan menegosiasi citra diri mereka dalam berkomunikasi gitu. Contohnya kayak perbedaan budaya
yang dapat mempengaruhi cara orang menyikapi konflik atau mempertahankan harga diri mereka dalam berbicara, dalam percakapan, dalam berinteraksi. Yang ke-21 ada Uncertainty atau Uncertainty Management Theory. Teori ini tuh mengeksplorasi bagaimana individu mengelola ketidakpastian dan kecemasan dalam berkomunikasi gitu. Contohnya, misalkan seseorang yang berada dalam situasi yang tidak familiar, yang tidak tahu dan tidak jelas, mungkin menggunakan strategi komunikasi untuk mengurangi kecemasan tersebut. Yang ke-22 ada Conversation Constraint Theory. Teori ini tuh menyelidiki faktor-faktor yang membatasi atau mempengaruhi kemampuan individu untuk berkomunikasi atau mengungkapkan dirinya secara bebas gitu dalam berinteraksi atau dalam percakapan. Misalkan ada seorang karyawan yang memiliki ide yang sangat cemerlang atau brilian untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerjanya gitu. Nah, namun ia tuh merasa kalau misalkan ia tuh terhambat untuk berbicara dengan atasannya gitu, karena atau misalkan dengan rekan kerjanya gitu, karena ia tuh takut ditolak atau misalkan takut diremehkan. Yang ke-23 itu ada Expectancy Violation Theory. Teori ini tuh mempelajari respon individu terhadap pelanggaran harapan dalam berkomunikasi gitu. Contohnya kayak ketika seseorang bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tuh mungkin merasa terkejut atau merasa bahwa mereka tuh melanggar norma-norma yang kita harapkan gitu. Selanjutnya ke-24 ada Communication Accommodation Theory. Teori ini tuh memeriksa bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk menyesuaikan diri dalam berinteraksi gitu. Kayak misalkan ada seseorang mengubah aksen atau misalkan gaya bahasa atau gaya tubuhnya untuk merasa cocok dengan lawan bicara mereka gitu. Terus High Contact and Low Contact Theory. Teori ini tuh menggambarkan perbedaan budaya dalam berkomunikasi, di mana budaya high context itu cenderung mengandalkan konteks situasional dan norma sosial dalam berkomunikasi gitu. Sementara budaya low context itu cenderung lebih terbuka, lebih langsung dalam berkomunikasi. Misalkan contohnya budaya di Jepang. Budaya di Jepang tuh cenderung ke high contact, sementara budaya di Amerika tuh lebih cenderung ke low contact.